أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarrufmuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Ini judul aslinya Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, atau penjelasan atau pembelajaran penjelasan pembatal keislaman. Ini aslinya, kitab aslinya itu Nawaqidul Islam. Kemudian ini syarahnya atau penjelasannya. Ini penerbitnya dari penerbit Pustaka Sunan Giri. Nah, ini Nawaqidul Islam, ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang biasa orang-orang sebutnya Wahabi Ini Nawaqidul Islamnya. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Sumber kemurtadan. Nah, ini ucapan, keyakinan, perbuatan, dan keraguan. Maka kita harus menjaga hal ini supaya kita tidak terjerumus kepada kemurtadan. Jadi bukan hanya nawaqidul wudu tapi Islam juga ada nawaqidnya, ada pembatalnya juga. Kita langsung lihat saja berapa halaman ini tebalnya. Ini tebalnya ada 318 halaman. Lumayan tebal Nah, kita lihat daftar isinya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Terima kasih. Daftar isi di sini yang pertama ada muqaddimah pensyarah, yaitu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan Muqaddimah penyedia syarah, riwayat hidup penulis matan, berarti ini yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabnya. Kemudian daftar isi pelajaran pertama, penjelasan muqaddimah yang bermanfaat insyaallah sebelum masuk pada syarah Nawaqidul Islam. Jadi ini pelajaran pertama itu di muqaddimahnya Di sini karena muqaddimahnya juga ada hikmah atau ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama ada 5 hal utama yang harus dijaga. Ada macam-macam kekufuran, ada dasar-dasar kemurtadan, macam-macam manusia dalam pembatal-pembatal ini. Kemudian ada juga tanya jawab. Masuk ke pembelajaran inti, di sini ada pembatal Islam yang pertama, penjelasan pembatal pertama, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Dijelaskan di sini macam-macam syirik. Sebetulnya kalau yang aslinya itu singkat banget 10, hanya dituliskan poin-poinnya. Nah, ini ada syarahnya atau penjelasannya. Macam-macam syirik, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, kemudian subhat-subhat, penyembah kuburan dan bantahan terhadapnya, kemudian ada tanya jawab seputar pembatal yang pertama ini. Kemudian selanjutnya penjelasan pembatal kedua, barang siapa menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, membuat patung-patung, berhala-berhala dan lain-lainnya di sini ada syubhat-syubhat dan bantahan terhadapnya, macam-macam tawasul. Karena di sini tawasul ada yang masyru', ada yang mamnu', ada yang disyariatkan, ada yang diperbolehkan, bahkan disunahkan, ada juga yang dilarang. Nah, ini ada penjelasannya. Kemudian tentang syafaat juga. Di pelajaran keempat atau penjelasan pembatal yang ketiga, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu mengenai kekafiran mereka. Nah, ini kalau memang nyata-nyata dia itu kafir, kita katakan bahwa orang itu kafir Hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir. Bidang apa yang boleh berhubungan dengan orang kafir. Nah, bukan berarti ketika kita sudah tahu bahwa orang tersebut itu kafir, kita putus hubungan seputus-putusnya tidak Tapi ada beberapa hal yang diperbolehkan
kita masih tetap berhubungan, muamalah dengan orang kafir, khususnya dalam muamalah ya, dalam perkara duniawi. Karena kafir kan ada kafir zimmi ya, ada kafir harbi, ada yang kafir yang baik, yang berinteraksi yang wajar, yang normal, sama seperti kita, yang toleran gitu ya, saling menghargai. Nah itu disebut kafir zimmi. Jadi kita juga tidak boleh sembarangan sama mereka ya, tidak boleh main kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah itu tidak boleh, tapi berinteraksi sosial biasa saja, kecuali dalam hal peribadahan mungkin kita tidak diperbolehkan ikut campur gitu ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal muamalah kita jual beli itu tidak masalah ya, dan di sini dijelaskan. Kemudian penjelasan pembatal yang keempat, barang siapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain Allah, selain dari Rasul lebih sempurna dari petunjuk Rasul. Nah ini juga harus hati-hati ya, berhukum dengan selain hukum Allah, khususnya menganggap hukum selain hukum Allah itu yang lebih baik, itu tidak boleh. Contohnya misalnya waris ya, ini yang sering biasa umum terjadi di masyarakat, kadang-kadang seperti itu. Padahal waris itu ada ketentuannya, ada aturannya dalam Islam, ada ilmunya, tidak sembarangan ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang itu membagi warisnya kadang dengan kehendaknya, dengan asas sama rata misalnya ya, atau apalah gitu ya, yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Bahkan misalnya terbersit bahwa inilah yang terbaik dibagi rata daripada mengikuti aturan Islam, misalnya yang laki-laki setengahnya dan seterusnya, itu bahkan bisa batal ya, Islamnya bisa batal kalau berkeyakinan bahwa dengan dibagi rata ini lebih baik daripada menurut aturan faraid atau Islam ya, waris dalam Islam itu tidak boleh, dan seterusnya lah. Kemudian di penjelasan pembatal kelima, barang siapa membaca sesuatu dari agama Rasul. Nah ini contohnya misalnya seperti poligami ya, gitu, kita tidak boleh membenci poligami, tidak boleh membenci syariat atau menghapuskan syariat poligami dalam Islam, itu tidak boleh. Walaupun misalnya kita belum siap, misalnya khususnya untuk akhwat ya, tapi untuk mencela syariat poligami itu tidak boleh. Kemudian barang siapa berolok-olok terhadap agama Rasul, ini membercandakan gitu ya, ngaheureuikeun kalau bahasa Sundanya mah. Baik Al-Quran apalagi ya, Al-Quran kemudian syariat dijadikan bahan-bahan candaan, olok-olokan, itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan keislaman kita batal gitu ya. Kemudian penjelasan pembatal ketujuh, sihir, diantaranya saraf dan ataf. Sihir juga ini sama ya, tidak boleh. Ada penjelasannya. Kemudian yang ke-9 ini saya singkat aja. Pembatal ke-8, membantu kaum musyrikin dan menolong mereka. Nah ini sebaliknya ya, yang disuruh itu kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam ketakwaan sesama muslim itu kita dianjurkan untuk bergotong royong, bekerja sama ya. Tapi kalau dalam kesyirikan, kemusyrikan, kemudian sama orang kafir bekerja sama untuk misalnya membuat acara di gereja misalnya gitu ya, itu tidak boleh. Itu bisa batal keislaman kita. Selanjutnya ada pembatal ke-9, barang siapa berkeyakinan bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Muhammad SAW. Nah ini juga kadang ada ya yang seperti itu, berdalil dengan Nabi Khidir ya, Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa. Dan itu kan beda lagi ceritanya ya. Kalau sekarang kan sudah selesai, Islam sudah selesai, Rasul sudah selesai, tidak ada lagi, maka kita tidak diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ke-10-nya berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Nah ini juga sama ya. Jadi kita tidak belajar Islam, lebih sibuk dengan dunia kita, atau sengaja kita tidak mempelajari Islam supaya kita
terhindar dari kewajiban-kewajiban melaksanakannya, naudzubillah ya. Kan suka ada yang seperti itu. Saya kan nggak tahu katanya gitu. Padahal zaman sekarang itu menurut para ulama uzur bil jahli itu sudah tidak berlaku ya, karena sekarang informasi ustadz itu di mana-mana ya. Kalau zaman dulu mungkin di pedalaman-pedalaman Kalimantan seperti itu yang Islam belum sampai ya, mungkin bisa dikategorikan tidak tahu ya, atau uzur bil jahli. Tapi kalau misalnya yang kita hidup di perkotaan atau di perkampungan yang sudah modern, internet segala macam masuk, ustadz banyak, maka itu tidak berlaku. Terakhir di sini penjelasan ke-12, penutup penjelasan 10 pembatal keislaman. Tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal yang tadi itu antara yang main-main dan sungguh-sungguh. Nah, jadi main-mainnya pun dianggap beneran gitu ya. Syirik misalnya kita main-main aja, bercanda-bercanda aja menyembah pohon misalnya, atau menyembah batu, atau bercanda tentang batu akik. Kita bercanda bahwa batu akik ini misalnya bisa memberikan kekuatan kepada kita, melindungi kita, maka itu pun dianggap serius, dianggap beneran gitu ya. Apalagi seriusnya gitu. Bercandanya aja sudah tidak boleh, apalagi seriusnya ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan mulai dari awal. Di sini sudah ada dalil-dalilnya, baik dari nas Al-Quran maupun hadis. Setiap halaman ya ada. Kita loncat insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan, karena salah satu konsumsi bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan itu, karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan itu, diantaranya jelas dari mana rujukannya, dalilnya apa, sumbernya dari mana, kurang lebih seperti itu. Dan ini tadi sudah kita lihat ya selintas, isinya itu banyak dalil-dalilnya. Jadi insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Buku ini sangat saya rekomendasikan supaya kita terjaga, terhindar dari melakukan pembatal-pembatal keislaman. Karena tadi ya di akhir dalam keadaan bercanda ataupun serius itu dianggap sama aja. Maka kita perlu berhati-hati dengan pembatal-pembatal keislaman ini. Tidak boleh kita kalau istilah Sundanya caliwura gitu ya. Tidak boleh kita main-main di kawasan ini, di wilayah ini ya. Karena itu sangat berbahaya dan itu taruhannya akidah kita ya. Itu taruhannya surga dan neraka, Masya Allah. Baik teman-teman, gitu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.